Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video kali ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya membahas satu saham yang kinerja keuangan di Q1 tahun 2025-nya lagi-lagi mengalami kenaikan. Kamu bisa lihat datanya di sini. Di tahun 2017 hanya 640, naik jadi 877, naik jadi 944, naik jadi 1055, turun jadi 996, naik jadi 1,1, naik jadi 1,5, naik jadi 1,6, dan di tahun 2025 naik jadi 1,8. Itu artinya dalam tahun 2017 hingga tahun 2025, kinerja perusahaan ini di Q1-nya bisa dikatakan cukup konsisten bertumbuh, di mana hanya pernah turun satu kali saja, yaitu di tahun 2021. Bahkan pada saat terjadinya krisis di tahun 2020, kinerjanya di Q1 masih bisa tumbuh. Nah, jika kita setahunkan, maka diproyeksikan di tahun 2025 berdasarkan data hingga Q1 tahun 2025 dianualisasikan sejumlah 7,2 triliun rupiah. Dan angka ini juga merupakan angka tertinggi sejak tahun 2017. Memang kita harus menunggu data hingga Q4 untuk mengetahui informasi yang lebih pasti. Karena data ini hanya digunakan dari sisi Q1-nya saja. Untuk aspek rasio keuangan, gross profit marginnya 53% dengan net profit margin 28%. Untuk pertumbuhan net income-nya secara quarter year on year 7,3% dan tawaran dividen yield-nya 8,9% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk histori dari pembagian dividennya, bisa kamu lihat di sini, saham ini baru konsisten membagi dividen sejak tahun 2018, setidaknya berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit. Tapi jika kamu lihat, jumlah dividen per share-nya bisa dikatakan konsisten mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Memang sempat mengalami penurunan di tahun 2021 akibat adanya dampak krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2020. Jadi meskipun di tahun 2020 Q1-nya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019, tapi pada Q2-nya hingga Q4 mulai mengalami dampak yang cukup signifikan. Sehingga secara total, laba setahun di tahun 2020 hanya 2 triliun yang mana mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, 2018, dan tahun 2017. Hal itulah yang menyebabkan angka dividen per share-nya mengalami penurunan di tahun 2021. Karena ingat, pembagian dividen itu berasal dari 1 tahun setelah tahun buku. Biasanya seperti itu. Dan inilah merupakan informasi yang bisa kamu lihat. Di tahun 2025, angka nominal dividen per share-nya merupakan angka yang tertinggi setidaknya dari data yang kamu lihat ini. Nah, untuk harga sahamnya, saat video ini dibuat, saham diperdagangkan pada angka 1.740. Sempat di atas angka 2.000, tapi sempat juga berada pada angka di bawah 750 saat tahun 2020. Untuk grafik PBV-nya, saat video ini dibuat PBV-nya hanya 0,79 kali. Meski begitu, sedang diperdagangkan di atas rata-rata PBV 10 tahun terakhir dengan nominal 0,68 kali. Nah, dari sini kamu bisa lihat, saham ini memang secara nominal PBV-nya masih di bawah 1 kali, tapi sudah diperdagangkan di atas rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas PBV 1 kali, tapi sempat juga turun menyentuh angka PBV 0,36 kali. Saham yang kita bahas adalah saham BNGA atau Bank CIMB Niaga. Selama 1 tahun terakhir harganya masih turun 7,2%. Nah, sekarang kita akan bahas dari 2 aspek. Yang pertama range PBV, yang kedua adalah proyeksi dividen. Untuk range PBV, ini merupakan informasi yang saya peroleh dari laporan keuangan Q1 perusahaan di tahun 2025. Dan dari data ini jika kita bagi akan memperoleh modal per lembar sebanyak 2.201. Dan dengan harga saham 1.740 akan ditemukan PBV 0,79 kali. Kita cocokkan dengan grafik PBV-nya di angka 0,79 kali. Nah, sekarang bagaimana dengan range-nya? Apabila kita menggunakan range 0,36 hingga 1 kali, itu artinya ada potensi harga saham bisa naik ke angka 2.201 atau terjadi kenaikan 26,5%, tapi di sisi yang lain ada juga potensi penurunan hingga ke angka 792 atau 54,5%. Kita bandingkan dari grafik PBV-nya. Nah, apabila harga saham perusahaan naik ke angka PBV 1 kali berada pada yang warna biru ini, maka ada potensi harga saham bisa ke angka 2.200.
Tapi apabila harga sahamnya turun ke angka 0,36 atau minus 2 standar deviasi yang berwarna merah ini, berarti ada potensi harganya kembali ke angka 700-an rupiah seperti yang tadi kita hitung. Tapi ingat, ini hanya proyeksi, bukan rekomendasi. Bisa benar, bisa juga salah. Selalu disclaimer on. Dan mohon juga agar dapat cek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terdapat kesalahan pengetikan atau perhitungan. Sekarang bagaimana dengan proyeksi dividennya? Nah, berhubung saham ini sudah membagikan dividen di tahun 2025, sehingga yang kita proyeksikan adalah di tahun depan. Dividen terakhir yang dibagikan adalah 155,73 per lembar saham. Berdasarkan data yang kamu lihat ini, yang dibagikan pada tanggal 14 Mei tahun 2025. Nah, sekarang jika kamu lihat, kinerja di tahun 2025 diproyeksikan 7,2. Dan angka 7,2 itu lebih tinggi dibandingkan kinerja laba di tahun 2024 dengan nominal 6,8 triliun rupiah. Apabila kita hitung, maka ada terjadi growth sekitar 5,8%. Nah, dengan asumsi payout rasionya tetap, berarti dividen per share yang awalnya 155 diproyeksikan naik menjadi 164,72. Dengan kata lain, dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 1740, maka ada proyeksi dividen yield sekitar 9,5%. Angka yang sangat-sangat menarik untuk saham seperti BNGA ini yang labanya mengalami pertumbuhan dalam jangka panjang, PBV-nya masih di bawah 1 kali, dan tawaran dividen yield yang cukup menarik. Bagaimana menurut kamu? Apakah saham ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Memang kamu harus mempertimbangkan banyak hal. Jangan lihat hanya dari sisi PBV dan dividen. Lihat juga prospek kedepannya seperti apa. Mengingat ini merupakan salah satu bank swasta yang mana kepemilikan mayoritas bukan berasal dari pengusaha Indonesia. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Nah, tapi di sisi yang lain, memang yang kita lihat adalah prospek kedepannya seperti apa. Apakah Bank Niaga ini merupakan salah satu bank yang saat ini sedang mendominasi pasar perbankan, khususnya untuk bank-bank swasta? Memang untuk bank swasta kita sangat mengenal tentang BCA. Tapi selain BCA, apakah BNGA ini juga mampu ada di hati masyarakat? Kita lihat saja dengan berbagai produk yang ada, dan tentunya pada ujungnya kita akan lihat pencapaian laba perusahaan. Nah, karena laporan keuangan Q1 sudah terbit, mari kita lihat secara sekilas. Ini merupakan informasinya PT Bank CIMB Niaga untuk laporan per 31 Maret tahun 2025 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat saldo kasnya yang mengalami kenaikan signifikan dari 3,6 menjadi 6,3 triliun rupiah. Bagaimana untuk aspek penyaluran kreditnya? Mari coba kita lihat berdasarkan informasi di sini. Total kredit yang diberikan baik itu pihak berelasi maupun pihak ketiga mengalami sedikit kenaikan dari 217 menjadi 218 triliun rupiah. Dan untuk cadangan kerugian penurunan nilainya mengalami sedikit penurunan dari 10,4 menjadi 10,2 triliun rupiah. Nah, tapi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, sebenarnya perusahaan ini masih mampu menumbuhkan kreditnya dari 207 menjadi 208 triliun rupiah. Sekarang kita akan lihat dari aspek dana pihak ketiganya. Pertama, dari sisi gironya. Giro perusahaan mengalami penurunan dari 91,7 menjadi 88,5. Untuk tabungannya naik dari 80,2 menjadi 82,8. Dan untuk depositonya mengalami penurunan juga dari 88,5 menjadi 82,8. Nah, kesimpulannya jumlah simpanan dari nasabah mengalami penurunan dari 260 menjadi 254. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan dari sisi giro dan deposito berjangka. Tapi dari data ini kamu bisa menemukan informasi yang menarik di mana ada kenaikan dari kasa atau current account saving account dari perusahaan ini, yaitu dana murah perusahaan dalam bentuk giro dan tabungan. Karena jika ditotal terjadi kenaikan dari sisi tabungan dan terjadi penurunan dari sisi deposito berjangkanya. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi ekuitas perusahaan ini. Jumlah ekuitasnya adalah 55,32, yang mana mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya 52,9. Mayoritas berasal dari saldo laba yang naik dari 40,6 menjadi 42,4 triliun rupiah. Sekarang kita lihat dari sisi laba ruginya. Pendapatan bunga mengalami kenaikan dari 4,5 menjadi 4,9, sedangkan pendapatan syariah mengalami sedikit penurunan. Untuk beban bunganya mengalami kenaikan dari 1,7 menjadi 2,1. Nah, ini menarik karena nominal depositonya mengalami penurunan, tapi beban bunganya masih mengalami kenaikan. Secara total, pendapatan bunga dan syariah bersih masih naik dari 3,28 menjadi 3,31. Ini merupakan hal yang menggembirakan. Tapi sayangnya pendapatan operasional lainnya dari provisi dan komisi mengalami penurunan. Begitu juga dengan adanya kerugian transaksi mata uang asing dari yang awalnya laba di tahun 2024 menjadi rugi di tahun 2025 hingga Q1-nya.
Secara total, jumlah pendapatan operasional lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1,6 menjadi 0,6. Nah, untuk kerugian, penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan mengalami penurunan dari 0,49 menjadi 0,31. Ada juga dari keuntungan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya, yang awalnya mengalami kerugian di tahun 2025 mencetak keuntungan. Nah, secara total kamu akan lihat bahwa jumlah beban operasional lainnya mengalami kenaikan juga dari 2,1 menjadi 2,2. Pada intinya, laba bersih perusahaan sebenarnya masih mengalami peningkatan dari 1,68 menjadi 1,80. Alasannya sederhana, karena secara pendapatan bunga masih mencetak pertumbuhan untuk pendapatan bunga bersihnya setelah dikurangi dengan beban bunga dan beban syariah. Nah, sekarang mari coba kita lihat sekilas terkait komposisi pendapatan bunga perusahaan ini yang terdiri dari komponen apa saja. Nah, ini merupakan rincian dari pendapatan bunga dan syariah perusahaan ini. Mayoritas tentunya berasal dari penyaluran kreditnya dengan pendapatan bunga sebanyak 4,1 yang mengalami kenaikan tipis dibandingkan periode sebelumnya. Ada juga kenaikan dari efek-efek obligasi pemerintah dan lain sebagainya yang naik dari 1,3 menjadi 1,5. Ada juga kenaikan dari pembiayaan konsumen dari 0,34 menjadi 0,49. Kesimpulannya memang dari sisi pendapatan bunga perusahaan ini sangat baik karena kreditnya tumbuh, pendapatan efek-efek obligasi pemerintah dan lain-lainnya juga tumbuh, dan ada juga kenaikan dari pembiayaan konsumennya. Nah, tapi sayangnya karena ada juga kenaikan dari beban bunga yang cukup besar sehingga menyebabkan laba perusahaan ini tidak mampu tumbuh dengan maksimal. Jika kita lihat untuk nominal beban bunga dan syariahnya, ini merupakan rinciannya. Kamu bisa lihat di sini terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk deposito berjangka dan sertifikat deposito yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, mengalami kenaikan yang cukup besar. Ada juga kenaikan dari simpanan nasabah dalam bentuk giro yang mengalami kenaikan dari 0,48 menjadi 0,65. Alhasil, pendapatan bunga perusahaan ini secara neto tidak dapat maksimal karena terjadi kenaikan yang cukup besar untuk beban bunga dan syariahnya dari 2,5 menjadi 2,9. Nah, tapi secara keseluruhan seperti yang saya katakan tadi, BNGA masih mampu mencetak kenaikan laba di tahun 2025 hingga Q1-nya. PBV-nya masih di bawah 1 kali, potensi dividen yield yang menarik karena di atas 7% bahkan bisa mencapai 9,5% dari harga saham saat video ini dibuat, dengan catatan payout rasionya sama dan kinerja hingga Q4-nya nanti di tahun 2025 sesuai dengan proyeksi. Angka ini memang bisa benar bisa juga salah, tergantung dari kondisi ekonomi dan kondisi dari perusahaan secara keseluruhan. Tapi setidaknya hingga Q1 kamu bisa melihat bahwa BNGA ini merupakan salah satu saham dan perusahaan yang menghasilkan kinerja yang cukup cemerlang di Indonesia, khususnya untuk saham-saham perbankan. Mengingat banyak saham-saham bank besar yang kinerjanya mengalami perlambatan atau bahkan mengalami penurunan, tapi tidak dengan BNGA yang masih mampu menghasilkan kenaikan pendapatan meskipun terjadi juga kenaikan beban bunga dan syariahnya. Nah, ini merupakan informasi singkat yang bisa kamu peroleh, dan sebagai informasi, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Saya juga sebelumnya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham BNGA. Menurut kamu bagaimana? Apakah dividen investing saham BNGA ini worth it atau tidak? Tentu cukup jarang yang membahas topik ini, sehingga mari kita lihat untuk pembahasan detailnya seperti apa. Nah, ini merupakan informasi terkait payment year BNGA sejak tahun 2018 hingga tahun 2024. Berhubung pada tahun 2025 perusahaan sebentar lagi akan melakukan RUPS, sehingga informasi terupdate-nya masih per data tahun 2024. Dan sebagai informasi, mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Bisa kamu lihat di sini untuk angka dividen per share yang dibagikan setiap tahun, totalnya adalah 482,95 per lembar saham. Untuk growth-nya, pada tahun 2019 terjadi kenaikan sekitar 16% dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan 100% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 turun 20%, tahun 2022 naik 144%, 2023 naik 22%, dan 2024 naik 7%. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa BNGA memiliki growth yang pernah di atas 100%, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 100% dan pada tahun 2022 sebanyak 114%.
Angka growth ini cukup jarang kita temukan untuk saham-saham besar, mengingat biasa dividen per share-nya cukup stabil. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang labanya masih bisa dikatakan bisa bertumbuh dalam jangka panjang, maka kamu bisa melihat adanya potensi growth yang cukup besar, terutama untuk angka dividen per share-nya. Meski begitu, kamu juga perlu mempertimbangkan risikonya karena ada juga potensi penurunan sekitar 20%. Dan sebagai informasi juga, BNGA ini baru konsisten membagi dividen sejak tahun 2018. Sebelum tahun 2018 memang perusahaan sempat membagikan dividen tapi belum rutin. Nah, sekarang kita asumsikan bagaimana jika kita memiliki 100.000 lembar saham. Ini merupakan informasi dividen yang akan kamu terima. Pada tahun 2018 dengan angka 100.000 lembar saham, kamu hanya akan memperoleh 2,3 juta rupiah. Pada tahun 2019 2,7, tahun 2020 naik menjadi 5,5, tahun 2021 turun menjadi 4,4, tahun 2022 naik signifikan menjadi 9,4 karena ada kenaikan growth 114%. Pada tahun 2023 naik lagi menjadi 11,5 dan tahun 2024 naik lagi menjadi 12,2. Dengan kata lain, selama tahun 2018 hingga tahun 2024, total dividen yang diterima sudah sekitar 48,2 juta rupiah. Sekarang mari kita asumsikan bagaimana jika kita membeli di harga 1.700. Angka ini bisa dikatakan cukup tinggi dan bisa dikatakan cukup konservatif dengan mempertimbangkan harga saham BNGA di tahun 2018 belum menyentuh hingga ke angka 1.700. Dengan kata lain, apabila diasumsikan kita punya 100.000 lembar saham, modal awal kita adalah 170 juta. Dan dengan dividen yang diterima sebanyak 48,2 juta, artinya balik modal sekitar 28,4%. Nah, untuk video ini kamu juga bisa melihat terkait dividen yield yang terupdate-nya, yaitu di tahun 2024 dengan angka 122,67. Apabila kita bagi dengan harga sahamnya 1.300, itu artinya potensi dividen yield sekitar 7,2%. Biasanya angka 7,2% ini kamu hanya akan temukan untuk saham-saham perbankan daerah. Tapi untuk BNGA ini sendiri, mempertimbangkan harganya mengalami penurunan, maka dividen yield-nya cukup tinggi. Begitu juga dengan beberapa big banks yang menawarkan tawaran dividen yield yang tinggi pada tahun 2025 ini. Silakan kamu pertimbangkan apakah hal itu sebagai kesempatan ataukah mungkin hal itu adalah hal yang harus kamu waspadai. Tentu saja silakan lakukan analisa mendalam terhadap saham yang ingin kamu beli. Jangan hanya lihat dividennya, tapi lihat dari keseluruhan secara mendalam. Nah, ini informasi tadi yang saya sebutkan di mana BNGA ini baru konsisten membagi dividen sejak tahun 2018. Sedangkan sebelum tahun 2018, berdasarkan data di aplikasi Stockbit, membagi dividen pada tahun 2011 dan tahun 2009. Itu artinya beberapa kali mengalami absen bagi dividen. Sehingga hal ini juga harus kamu pertimbangkan sebagai potensi risiko yang siap kamu hadapi. Sebagai informasi juga, BNGA ini akan melakukan RUPS pada besok hari, yaitu pada tanggal 14 April tahun 2025. Kita tunggu saja informasinya seperti apa, apakah dividennya mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Tapi jika mempertimbangkan dengan adanya prospek labanya yang mengalami peningkatan di tahun 2024 dari yang awalnya 6,4 menjadi 6,8, diharapkan dengan angka payout ratio-nya yang stabil, angka dividen per share yang akan dibagikan di tahun 2025 ini bisa meningkat. Dan jika angka itu bisa meningkat, berarti ada potensi kenaikan dividen growth dibandingkan tahun 2024 dan dividen yang diterima jauh lebih besar dibandingkan 12,2 juta. Tapi dengan catatan jika dividen per share-nya meningkat. Jika dividen per share yang tetap atau menurun, maka hal itu tidak akan berlaku. Sehingga kita tunggu saja hasil keputusannya besok seperti apa. Tentu saja diharapkan yang terbaik dari semua pemegang saham. Nah, kemudian kita lihat dari historical harga sahamnya. Bisa kamu lihat di sini, harga 1.700 ini sebenarnya merupakan salah satu area harga tertinggi yang pernah dicapai. Pada tahun 2018, harga tertinggi BNGA sekitaran 1.500 dan biasanya diperdagangkan pada angka di bawah 1.200. Itu artinya meskipun harganya sempat di atas 2.000, tapi angka 1.700 ini sudah cukup tinggi. Dari aspek PBV BNGA juga masih di bawah 1 kali dengan angka 0,83 kali saat video ini dibuat. Memang pernah di atas 1 kali, tapi mayoritas diperdagangkan di bawah 0,68 kali. Dan pada tahun 2018 bisa kamu lihat di sini, PBV-nya mirip seperti di tahun 2024, tapi kemudian mengalami koreksi hingga ke tahun 2020. Barulah sejak tahun 2020 mengalami kenaikan lagi.
Nah, kemudian kita lihat lagi terkait labanya secara historical jangka panjang. Di tahun 2016, laba yang tercatat adalah 2 triliun, naik jadi 2,9, naik jadi 3,4, naik jadi 3,6, turun lagi menjadi 2 triliun, naik menjadi 4,1, menjadi 5 triliun, menjadi 6,4, dan menjadi 6,8 triliun. Itu artinya jika dibandingkan dengan tahun 2018 ke tahun 2024, terjadi kenaikan laba yang signifikan untuk saham BNGA ini. Dan tidak heran kenapa angka dividen per share-nya mengalami lonjakan yang signifikan dari 23,89 di tahun 2018 menjadi 122,67 di tahun 2024. Kita tunggu saja hasil dari keputusan RPS di tahun 2025 ini seperti apa. Nah, kembali lagi pada intinya, BNGI ini merupakan saham perbankan yang masih menawarkan dua aspek yang menarik. Yang pertama, capital gain dengan angka PBV yang masih di bawah 1 kali, dan ada potensi kenaikan di kemudian hari karena mempertimbangkan labanya yang masih bisa bertumbuh dengan cukup baik. Dan yang kedua adalah dividend gain, di mana kamu bisa lihat angka dividen yield-nya cukup menarik, labanya mengalami kenaikan sehingga ada potensi dividennya juga bisa semakin besar, dan untuk growth-nya masih bisa menghasilkan growth yang bahkan 100% pada beberapa tahun tertentu. Itu merupakan beberapa hal menarik tentang saham BNGA. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada juga hal-hal yang harus kamu pertimbangkan sebagai mitigasi risiko. Misalkan, saham ini baru konsisten membagi dividen sejak tahun 2018. Saham ini memiliki skala yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan saham-saham big banks, sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Selain itu, BNGA merupakan saham perbankan yang mayoritasnya dimiliki oleh bukan pengusaha Indonesia, sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan saat melakukan analisa. Dan ada berbagai pertimbangan mitigasi risiko lainnya juga yang harus kamu pertimbangkan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, dan seperti biasa video ini bukan rekomendasi, hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.